Ya, orang lagi gotong royong, mampet kamu. Siap bang, maaf bang ya, bang, maaf bang ya. Wah nih, Sorry bro. jangan kamu eksis ini, jangan kamu eksis. Hari ada berita tentang Aisar. Saat di Bali kan ada bencana alam banjir, kemudian Aisar ini datang, maksud hati membagi atau membantu, tapi apalah daya mendapatkan pengusiran dari seseorang. Aisar ini seorang YouTuber Malaysia yang tema kontennya adalah berbagi. Kita harus menyadari seorang konten kreator pasti apa-apa akan dikontenkan. Terkait dari cara dia berbagi dengan siapapun pasti akan dikontenkan. Karena dia sebagai konten kreator. Nah seperti saya juga konten kreator. Jadi kalau ada masalah yang viral akan saya ulas melalui konten saya dengan temanya adalah prediksi tarot reading. Ya, dari pihak yang sudah mengusir Aisar ini tidak mengerti atau tidak mengenal Aisar. Akan tetapi Aisar juga harusnya sebelum melakukan sesuatu itu dilihat dulu situasi kondisi yang ada. Karena setiap daerah itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, memiliki adat yang berbeda-beda dan lain sebagainya, ya toh. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya penolakan dari Bali ini, apakah karir Aisar di negara Indonesia akan melemah atau akan semakin tinggi? Apakah karir di Aisar di negara Indonesia ini setelah ada gonjang-ganjing di Bali itu karirnya kondisinya seperti apa? Konflik teman-teman. Ada pro dan kontra di sini menyikapi masalah-masalah tersebut. Ini seperti yang sekarang terjadi kalian. Ada yang bela Aisar, ada yang bela Bapak Bali itu dan lain sebagainya. Ada gesekan-gesekan di sini. Makanya di sini harus memahami kalau Aisar itu konten kreator yang apa-apa akan dikontenkan dan kontennya itu adalah tema berbagi. Jadi kalau berbagi pasti akan dikontenkan. Kemudian Aisar ini orangnya heboh, tanpa pikir panjang gerusa-gerusu. Ini juga akan membuat seseorang atau sebagian orang menjadi kurang suka. Ya. Nah, untuk Aisar makanya saya tadi kan bilang, lain daerah, lain cara, lain daerah, lain adat. Nah, jadi sebelum melakukan sesuatu, meskipun tujuanmu baik, harus dilihat dulu adat istiadat, tata krama, etika di daerah tersebut, ya, biar tidak ada hal-hal yang terjadi seperti yang kemarin itu. Adakah peningkatan karir Aisar di negara Indonesia nantinya? Kalau ingin meningkat ya harus ada kerjasama yang baik. Kalau tidak ada kerjasama ya susah. Jadi kalau misalnya ingin berbagi tentunya Aisar harus izin dulu, harus nuwun sewu dulu, permisi dulu kepada katakanlah orang yang akan dibantu. Mau nggak dia menerima bantuan terus dikontenkan, juga di daerah sekitar harus izin dulu karena kedatangan Aisar ini bisa menimbulkan keramaian gitu. Makanya di sini kalau ingin berhasil atau ingin namanya tetap populer harus ada kerjasama yang baik. Kuncinya di sini. Ketika ada kerjasama yang baik, apakah nanti akan bisa mendongkrak popularitasnya? Dengan adanya kerjasama yang baik, nanti akan ada job-job yang melibatkan Aisar ini, misalnya untuk endorse dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya karir di Aisar di negara Indonesia ini masih bisa panjang loh ya. Asal yaitu tadi harus ada kerjasama, harus mengerti tatanan dan lain sebagainya untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Tuh. Kemudian, apakah dari follower Aisar ini akan bertambah atau akan berkurang efek dari ramenya di Bali tersebut?
Untuk followernya bisa dibilang yang masih baik-baik saja. Masih baik-baik saja. Jadi katakanlah kalau ada pengurangan ya nggak berkurang banyak, atau katakanlah ada penambahan ya penambahannya nggak banyak-banyak banget efek dari masalah di Bali tersebut. Makanya di sini ada simbol orang berbagi uang, berbagi perhatian. Dengan kejadian tersebut, apakah Aisar akan trauma untuk jadi konten kreator di negara Indonesia? Ada trauma, dilambangkan 9 pedang. Nah, lambang 9 pedang ini lambang tempat tidur, lambang pedang-pedang, di atasnya ada lilin, terus di ini ada bulan, yang artinya dengan kejadian di Bali tersebut sedikit banyak membuat Aisar ini kepikiran sampai nggak bisa tidur. Apa yang harus saya lakukan dengan kejadian seperti ini? Harapannya dia ingin membantu, walaupun dikontenkan karena memang dia konten kreator temanya berbagi. Tapi apalah daya, ternyata ada orang yang nggak berkenan terkait dari tujuannya tersebut, dan dia mendapatkan penolakan dan pengusiran. Dan ini membuat dia trauma kepikiran terkait hal tersebut. Nah ini ya, sampai nggak bisa tidur orangnya. Dengan adanya trauma ini, apakah dia ada rencana untuk tetap jadi konten kreator di negara Indonesia ataukah balik lagi ke negaranya? Aduh, dia berpikir, merasa bahwa dia sebagai konten kreator di Indonesia ini, dimana bisa dibilang dia bekerja di negara Indonesia ini, menghadapi masalah-masalah, tantangan-tantangan yang luar biasa. Ya, ini mengapa seperti ini? Karena apa? Karena ada simbol Raja Tongkat, di mana Aisar ini memiliki nama besar, pamor besar. Nah, kalau seseorang ini memiliki pamor besar, nama besar, tentunya akan ada persaingan-persaingan sesama yang seprofesi dengannya. Jadi ada ancaman terkait dari ketenaran Aisar ini. Apakah seperti itu? Ada simbol 10 jangkir, yang artinya dengan kedatangan Aisar di negara Indonesia, jadi konten kreator di negara Indonesia, itu bisa mengusik keharmonisan dari konten kreator yang berada di negara Indonesia ini. Nih ya, jadi ini juga kan terjadi saat Aisar ke Sidoarjo dulu kan ya. Pada akhirnya rame dengan, saya lupa namanya, Haji siapa itu, rame dan bersih tegang di media sosial juga. Karena apa? Aisar ini orangnya heboh. Kalau dia datang, dia bisa menarik dari perhatian masyarakat di sekitarnya. Bawaannya kan seperti itu Aisar ini ya. Jadi ada daya magnet untuk bisa mendatangkan pengunjung yang lebih banyak lagi. Dan ketika kedatangan Aisar ini akan membuat orang-orang yang di sekitarnya yang katakanlah memiliki profesi yang sama menjadi kayak sepi penontonnya dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya kelebihan yang dimiliki Aisar itu di situ. Hanya saja Aisar ini orangnya gerusa-gerusu, ceroboh, tidak pikir panjang. Kelemahannya di situ. Sehingga karena kurangnya pertimbangan, pada akhirnya dia berpikir secara kayak ala koboyan ya, tanpa pikir panjang dia berbagi dan lain sebagainya. Tujuannya dalam pikiran dia mulia untuk membantu, walaupun dikontenkan. Tapi apalah daya, tidak semua orang bisa menerima hal-hal yang semacam itu.